Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dengan semakin besar kesyukuran kita, semakin besar pula tambahan nikmat Allah untuk kita. Semakin besar cinta kita kepada Nabi, semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bertemu dalam program Tadabbur Kalam, program syiar dakwah Mekatur untuk mengajak kita semua merenungkan, menghayati, sekaligus mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan Tadabbur Kalam surat An-Nisa, yaitu ayat 87 sampai dengan ayat 88. Ayat 87 dikategorikan sebagai ayatut tauhid, ayat pengesaan Allah, di mana Allah menyebutkan tentang dirinya, Allahu la ilaha illa huwa. Itulah Allah, tiada Tuhan, tiada Rabb, tiada ilah melainkan Dia, yaitu Allah. Ayat seperti ini berulang 9 kali di dalam Al-Quran. An-Nisa 87 adalah ayat yang ketiga. Ayat pertamanya berada di ayat kursi, Al-Baqarah 255. Kemudian di awal surat Ali Imran ayat kedua. Dikatakan oleh para ulama bahwa ayatut tauhid yang mengawali Al-Quran untuk menunjukkan keutamaan tauhid, mengesahkan Allah. Lawan mengesahkan Allah adalah mempersekutukan Allah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Salah satu tanda dan bukti keesaan Allah, Allah lah yang akan mengumpulkan kita semua pada hari yang tidak ada keraguan. Hari kiamat, semua dikumpulkan. Manusia yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir Allah ciptakan. Wajib berkumpul di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, maka Allah akan memutuskan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Allah tutup dengan keyakinan kita, wa man asdaqu minallahi haditha.
tidak ada yang lebih benar ucapannya, pernyataannya, ketetapannya melainkan Allah. Kita menyebutnya dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung. Ayat 88 membicarakan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi dan para sahabat, yaitu sikap mereka terhadap orang-orang munafik pada saat perang Uhud. Di mana awalnya 1.000 orang bersama Nabi. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul mengundurkan diri. Dia membawa 300, tidak jadi ikut bersama Nabi. Maka betapa berat dan kecewanya para sahabat. Sehingga Allah ingatkan bahwa sikap kepada orang munafik demikian harus sama. Tetapi ada beberapa yang mengatakan, tidak ada masalah mereka tidak ikut. Tapi ada yang mengatakan, ini menjadi masalah. Karena ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Sehingga Allah ingatkan, mengapa kalian berbeda pendapat tentang orang-orang munafik yang sengaja tidak ikut bersama Nabi. Kecuali ada uzur, sakit, atau halangan keluarga. Mereka sudah siap membawa seluruhnya. Tapi di tengah perjalanan sengaja mereka kemudian mundur, balik lagi ke Madinah. Wallahu arkasahum bima kasabu. Dengan sebuah penegasan dari Allah, Allah lah yang mengembalikan mereka kepada kekufuran. Karena orang munafik asalnya tidak beriman. Kemudian pura-pura beriman. Kata Allah, hakikatnya mereka tidak beriman. Mengapa kalian memaksakan untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Soal petunjuk memang di tangan Allah. Tetapi kita diwajibkan, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan dari Allah agar semua orang mendapatkan petunjuk. Namun manakala mereka sengaja tidak mau menerima petunjuk, maka sikapnya harus sama, yaitu berpaling dari mereka. Maka mereka yang disesatkan oleh Allah tidak mungkin mendapatkan jalan atau kembali kepada jalan yang benar. Kita berusaha senantiasa berada di jalan yang benar. Saat berada di jalan yang benar, kita berada dalam petunjuk. Sedangkan yang jauh dari jalan yang benar, tidak sedang dalam keadaan berada dalam petunjuk. Saat jauh dari petunjuk, kita ingatkan. Tetapi tidak boleh memaksakan kehendak. Karena hakikat petunjuk, hakikat kesesatan juga di tangan Allah. Kewajiban Nabi dan para sahabat mengingatkan, menyampaikan, mengajak kembali mereka agar bersama Nabi. Namun ketika mereka sudah memilih untuk tidak bersama Nabi, maka kita pun tidak punya kewenangan untuk memaksakan mereka agar tetap bersama Nabi. Pelajaran yang tiada terhingga bahwa ada orang-orang yang sengaja untuk memecah belah persatuan para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijaga kekompakan kita, kebersamaan kita. Karena kita yakin dengan petunjuk Allah, kita ajak siapapun untuk bersama, bersatu, kemudian menjalankan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah setelah yang satu ini, kita lanjutkan tadabbur kalam surat An-Nisa ayat 89. Tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mekatur Group.
Sahabat Mekatur, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita masih dalam program Tadabbur Kalam by Mekatur Group. Melanjutkan tadabbur kalam kita surat An-Nisa ayat 89 yang masih dikaitkan oleh para ulama tafsir dengan ayat 88. Allah ingatkan para sahabat agar memiliki keputusan yang sama dengan Nabi, bagaimana bersikap kepada orang-orang munafik. Alasannya ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka tetap berupaya agar kita kembali kufur setelah mendapatkan petunjuk. Agar manusia meninggalkan iman dan memilih kufur. Kalau mereka melakukan itu, maka berarti kita kembali berada di dalam kesesatan. Padahal kita sudah mendapat petunjuk dari Allah yang itu amat sangat paling mahal. Fatakununa sawa'a. Jika kalian tergoda kepada orang-orang munafik, maka Allah akan menyamakan kalian dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sampai Nabi mengatakan, jika orang menyerupai satu golongan, dia termasuk golongan tersebut. Apa yang diserupakan? Pakaiannya, sikapnya, perilakunya, budayanya, tradisinya. Karena lambat laun, memang cara yang demikian lebih efektif untuk menjauhkan orang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wanti-wanti, fala tattakhidhu minhum awliya. Jika itu yang terjadi pada mereka, mereka memilih tidak mengikuti petunjuk, mereka memilih jalan yang sesat, jangan ambil mereka teman-teman setia. Jangan menjadikan mereka sahabat-sahabat yang kita akrab dengan mereka tanpa ada kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena Allah sebutkan mereka memang menginginkan kita jauh dari petunjuk. Jadi kalau kita akrab dengan mereka, kita menjadikan mereka teman setia, lambat laun kita pun jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah antisipasinya, jangan menjadikan mereka teman setia. Sampai nanti terbukti mereka mau berhijrah di jalan Allah. Mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah, menuju yang diridhoi oleh Allah. Meninggalkan dari mempersekutukan Allah, menuju mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dari mendurhakai Nabi, menuju mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jika mereka tetap berpaling, maka tidak ada kata lain, bersikaplah yang keras terhadap mereka sesuai dengan tuntunan Nabi saat itu. Sesuai dengan tuntunan para ulil amri yang memang diberi amanah oleh Allah untuk mengatur urusan dunia. Kita rujuk mereka, kita ikuti apa yang telah disepakati oleh mereka. Kemudian akhir ayatnya Allah ingatkan, wala tattakhidhu minhum waliyaw wala nasir. Kembali Allah ingatkan, jangan sampai kalian menjadikan orang-orang munafik, menjadikan orang-orang yang jauh dari petunjuk, menjadikan orang-orang yang mempersekutukan Allah sebagai wali, yaitu pelindung, nasir sebagai penolong. Alasan Allah karena hanya Allah sebagai wali kita, pelindung kita. Hanya Allah sebagai penolong kita. Karena hanya Allah, Allah lah yang menentukan siapa yang layak kita mintai pertolongan dan perlindungan. Allah minta kita minta tolong kepada Nabi, minta tolong kepada sahabat, minta tolong kepada orang-orang soleh dan solihah. Kita tidak minta tolong kepada orang-orang yang jauh dari petunjuk, yang memilih jalan sesat, yang memilih untuk mengikuti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari ayat 89 adalah pelajaran bagaimana dahulu terjadi di masa Nabi dan insya Allah tidak akan terulang di zaman sekarang. Bagaimana kita tetap memiliki sikap yang jelas terhadap orang munafik dan orang-orang musyrik. Tetap kita bergaul dengan mereka, tetapi tetap waspada dan berhati-hati karena mereka berharap
kita pun semakin jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari Al-Hadis, jauh dari kitabnya para ulama, jauh dari tuntunan para wali. Kalau kita lakukan itu, maka Allah sebut kita sama dengan mereka. Insya Allah kita tetap bersama Allah, bersama Rasulullah. Demikian juga seluruh yang kita lakukan adalah dalam rangka kita menjaga agar kita senantiasa bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama kerabat Rasul, bersama para pengikut Rasulullah yang setia, bersama orang-orang terbaik sepanjang masa. Itulah program Tadabbur Kalam, mengingatkan kita agar kita benar-benar menjadikan tuntunan Allah sebagai rujukan yang utama dalam melakukan berbagai jenis aktivitas kehidupan kita semua. Insya Allah dengan demikian, Allah memberikan perlindungannya, memberikan pertolongannya kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa Mekatur, pemirsa media Mekatur Group, pemirsa dan pendengar setia program Tadabbur Kalam. Kita akan ketemu lagi dalam program Tadabbur Kalam by Mekatur. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.